majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala nabi al-karim as-sadiq al-amin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الكرام الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali bisa berada di tempat yang disucikan ini, di salah satu masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai Allah. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayahnya serta ma'unah dan inayahnya, kita rela melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, insya Allah dengan ketulusan hati, dengan niat yang suci menggapai ridha ilahi. Oleh itu patut kita bersyukur kepadanya di saat ramai yang tidak mendapatkannya, kita diberikannya. Mudah-mudahan nikmat ini tak semakin berkurang tapi semakin bertambah, yang membuat kita senantiasa bertambah bersyukur kepadanya. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kepada kita agama ini dengan sejujur-jujurnya, dengan seterang-terangnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, daya paham dan serap kita juga semakin berkurang. Maka kita memerlukan memahami agama ini dengan ilmu-ilmu alat tambahan. Ini kalau ada rusak pasti alat keluar. Rusak pemahaman perlu kaidah. Oleh sebab itu, maka kita pun belajar pula ilmu seperti yang diwariskan Imam Asy-Syafi'i ini, ilmu usul al-fiqh dan juga sekaligus usul al-hadis. Karena fikih dengan hadis tak bisa dipisahkan. Fikih dengan hadis tak bisa dipisahkan. Makanya Imam Al-Baji rahimahullah ketika menasihati anaknya Ahmad dan Muhammad dalam kitabnya Al-Wasiyah, dia katakan, jangan kamu taklid dalam beragama kepada siapapun. Tentu maknanya taklid buta ya. Kalau taklid melek nggak apa-apa. Ini taklid buta. Tahu orang buta Pak? Nah, tahu kan? Kan cerita orang buta meraba gajah katanya kan. Nah, jadi ini taklid buta. Nah. Tapi taklid yang melek nggak apa-apa. Jangan kamu taklid kepada siapapun dalam beragama. Sebab Allah melarang kita pada asalnya, melarang taklid. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikuti sesuatu yang kau tak berilmu tentang itu. Ini kok asalnya. Ya taklid itu bukan untuk dipelihara, tapi untuk diupayakan dihilangkan. Kita harus mengupgrade terus dan mengupdate ilmu kita. Ma'asyarul kiram. Kecuali kalau seandainya tidak bisa ditinggalkan, maka taklid kepada Imam Malik. Imam Malik katanya. Kenapa Imam Malik Pak? Karena mazhabnya. Bukan, dia punya alasan, bukan mazhab aja. Jadi bukan karena mazhab alasannya. Alasannya, Ananda katanya, saya tidak mengetahui dari sekian banyak imam yang dia nomor satu di zamannya dalam masalah fikih dan hadis kecuali Imam Malik. Ya, di zamannya Imam Malik di atas seluruh atau di atas rata-rata ulama di dua bidang ini, fikih dan hadis. Makanya sampai sekarang orang kelahi juga kan gara-gara fikih dan hadis. Dia ahli hadis tapi tidak ngerti fikih. Dijawab lagi sama lain, dia ahli fikih tapi tidak tahu hadis. Ini bukan untuk diperangkan, tapi ini untuk diterangkan. Ya, ini bukan untuk membuat sekat-sekat dan batas, tapi untuk semakin jelas. Ini dah ahli fikih, ahli hadis, seolah-olah ahli fikih dan hadis perang. Salah, keliru itu. Ahli hadis dan fikih pada asalnya satu. Dan harus selalu bersatu. Jangan dipisah. Kalau masalah fikih tanya ustaz ini, kalau masalah hadis tanya. Seharusnya semuanya harus dengan fikih dengan hadis.
Nah, tidak ada yang seperti itu di masanya kecuali Imam Malik, kata beliau. Lalu kalau kita lihat betul, Imam Abu Hanifah di masanya paling ahli di fikih, tapi di hadis banyak yang di atasnya, banyak yang di atas beliau. Imam Syafi'i rahimahullah memang tajam analisa fikihnya, tapi dia mengakui Ahmad lebih ahli terhadap hadis daripadanya. Saya tak mau membantah Imam Syafi'i lah. Dia bilang, ya Aba Abdillah, antum a'lamu bil hadisi minna. Kalian lebih tahu hadis daripada kami. Itu maksud Imam Syafi'i. Ya, nanti orang lain yang fanatik bilang itu kan tawaduknya Imam Syafi'i. Nah, memang Imam Syafi'i tawaduk betul, tapi ini hakikat juga betul. Kalau tuan-tuan mani-mani kan jelas sekali, Imam Ahmad punya musnad dengan terbitan terakhir hanya 50 jilid Ustaz ya. Tahqiq Syekh Shu'aib Al-Arnaut. Ya, kalau Imam Syafi'i tidak punya kitab musnad. Musnad yang disebutkan kepadanya adalah kumpulan murid-muridnya, lalu diriwayatkan hadis dari jalan beliau, itu pun hanya 1 jilid. Tapi bukan mengecilkan, jangan salah paham ya. Dikecilkan pula imam kita, Imam Syafi'i. Nah, bukan itu maksudnya. Memang la ya'riful fadla li zawil fadli illa zawul fadli. Tidak tahu kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali orang yang memang punya kelebihan. Imam Syafi'i punya kelebihan, maka dia akui kelebihan Imam Ahmad dalam masalah ini. Kemudian selanjutnya Imam Ahmad memang dia paling hebat kata Imam Syafi'i di hadis, tapi di fikih dia harus ngaku juga sama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan Imam Malik dialah yang menguasai kedua-duanya pada masanya. Jadi tidak ada, kalau orang selalu mengatakan kaifa nufti wa malikun fil Madinah, ya, kalau sudah ada Imam Malik, mereka tak ada lagi yang angkat bicara. Itulah baik di hadis maupun di fikih. Baik, kembali kepada sini. Jadi oleh sebab itu kita belajar sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Ya Pak, lama-lama jadi bukit insyaAllah. Baik, masih dalam masalah qiyas. Kemarin agak lambat ya Pak ya. Sekarang harus cepat nih, jalan sedikit. Wa amal qiyasu ala sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asluhu wajhan. Nah, adapun qiyas terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asluhu wajhan. Kenapa dia sebut qiyas terhadap sunnah? Sebab qiyas seperti yang kita jelaskan pada sebelum ini adalah ilhaqul far'i bil asli fi hukmin li ishtirakihima fil illah, yaitu menyamakan suatu masalah cabang dengan masalah pokok karena ada kesamaannya dalam masalah illah. Illat hukum yaitu suatu di mana sebab atau tujuan dijadikan ini sebagai hukum, kan ada illahnya, ada ilatnya. Nah, ilat ini seperti kata para ulama, al-illatu taduru ma'al hukmi, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu selalu berdasarkan illah, ya, berdasarkan illah. Di saat illatnya ada hukum. Di saat illatnya tidak ada, hukum tidak ada. Misalnya tadi atau kemarin kita sebutkan beras. Ini kan fara, masalah cabang. Sebab hukum yang dijelaskan oleh Nabi SAW adalah hukum tentang kurma, zakatnya kan. Kemudian tentang gandum. Gandum itu juga dibedakan antara hinta, syair, bur. Nah, kemudian tentang kismis, zabib. Kemudian tentang akid. Tahu akid Pak? Hah? Enak Pak. Enak. Saya pernah dikasih oleh profesor datang ke rumah saya di Madinah, Profesor Abdul Karim rahimahullah. Dia bawa akid itu. Awak dalam hadis aja tahu kan, dalam belajar fikih tahu akid, termasuk yang dizakatkan. Lalu dia bilang enak nih katanya.
Iyalah Syekh. Dia pula yang potongkan kasih sama kita. Nah, kan kalau gitu harus diterima tuh. Awak bilang nanti aja kan dimakannya. Sebab belum pernah makannya. Akhirnya terpaksa bilang enak ya, enak sambil micin gitu. Masamnya tidak ketulungan. Pernah Ustaz? Cicipi belum ya? Ya Allah. Ini kalau saya tidak lupa, mudah-mudahan suatu saat saya bawakan nanti. Ya, saya cari akad itu. Karena dia tahan simpan. Nah, susu yang dikeringkan. Susu yang dikeringkan. Itulah bekal mereka dalam perjalanan dulu. Nah, kadang-kadang langsung dimakan, kadang-kadang dimasukkan ke dalam air, dicairkan kembali. Ya. Jadi dia bilang enak, dia bilang enak memang. Hilu ada ini manis katanya, ruang masam. Orang Arab tuh bilang kalau sesuatu yang enak itu kan hilu. Walaupun rasanya bukan manis, tapi mengibaratkan enak itu dengan bahasa manis gitu. Masin pun dibilangnya hilu juga. Itu bahasa umumnya. Akhirnya itu bahasa, iya enak sih sebenarnya. Tambah lagi, tunggu nanti aja kita. Dia nak nambah lagi. Nggak usah. Tapi lama-lama nanti kalau kita udah biasa, enak tuh Pak. Dulu kan qahwa Arabia itu, kopi Arab tuh, kan gelasnya kecil-kecil itu. Saya lihat siapapun tamu negara, kan nampak di kamera tuh. Siapapun yang dikasihkan, kalau datang ke Arab Saudi pasti itu. Kan ini kan lambang persahabatan Arab tuh, kapanpun kita ke rumahnya mesti dikasih qahwa itu, qahwa tanpa gula dan kuning bukan hitam. Ya digongseng biji kopi yang kuning itu airnya saya tidak pandai makainya. Nah, minumnya pandai. Minumnya pandai. Sudah diajarin sama saya tapi saya sampai belum praktekkan. Jadi dikasih tidak pernah kecuali pasti mengkerut keningnya. Tapi karena di depan kamera harus pura-pura menikmati. Tapi setelah lama kelamaan jadi enak juga menikmati. Saya lebih suka malah dari espresso, dari yang lain-lain tuh. Ya, kalau ada mau enak, apalagi kalau dimakan dengan kurma, sukari atau khulas. Ya, kalau orang Qasim sukarinya, kalau orang Madinah khulasnya. Ya, baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ingat makan gitu jadinya. Nah, jadi apa ilatnya beras ini dengan yang tadi? Satu, menjadi makanan pokok. Yang kedua, tahan simpan. Inilah ilatnya. Nah, bila dalam suatu masalah yang tak tersebut dalam hadis, dalam sunnah, ada sebab ini, ada ilat ini, berarti kan ada kesamaan. Ada kesamaan. Maka wajib dizakatkan. Saya kemarin baru mendengar dari salah seseorang, saya lupa siapa pula ustadznya. Dulu di Maluku, orang Maluku makan apa? Ambon. Sagu ya. Mereka tak pernah berzakat kecuali dengan sagung. Orang Lombok apa Ustaz? Jagung ya? Ya, Lombok. Ini tanya orang Lombok. Nah, jagung ya? Sudah ada zakat beras di sana? Sudah ya? Ada. Orang Maluku belum lama, istinya belum terhitung lama mereka bayar zakat dengan beras. Biasanya dulu pakai zakat dengan sagu. Karena ini makanan pokoknya. Ada sagu dalam hadis, dalam Quran, apalagi. Nah, tapi karena ada kesamaan hukumnya, ada kesamaan ilahnya, yaitu makanan pokok dan tahan disimpan, maka diwajibkan zakat dan lain-lainnya. Jadi disamakan hukum yang tak tersebut dalam hadis atau dalam Al-Quran dengan yang tersebut hukumnya dalam hadis atau Al-Quran. Nah sekarang kenapa Imam Syafi'i mengkhususkan dengan qiyas ala sunnah? Seolah-olah beliau wallahu alam ingin juga meyakinkan kita, karena di sana ada orang yang berpendapat bahwa hukum yang tak tersebut dalam Al-Quran tapi hanya tersebut dalam hadis, dia tidak dianggap sebagai hujjah minal asl. Jadi hukum yang tak tersebut dalam Al-Quran, hanya dalam hadis tersebut hukumnya, itu tidak dipakai hujjah, karena disebut ziyadah ala nas. Ya, tapi jumhur tetap mengatakannya
hujjah. Nah, Imam Syafi'i jangankan secara hukum asal, hukum para pun dikiaskan kepadanya. Nah, jelas. Jadi jangankan untuk yang hukum asal, yang hukum para pun kias pun berlaku kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya. Sebab kalau seandainya ada hukum yang hanya terbelah hadis, tidak berlaku kias padanya, maka kaum muslimin dan muslimat, kalau di hukum asal saja tidak dijadikan hujjah, tentu tidak bisa dikiaskan kepadanya. Seperti kita banyak mengkiaskan masalah kepada amalan manusia, itu tidak benar. Ya, si fulan aja mengerjakan, itu bukan dasar hukum. Ya, bukan dasar hukum. Ramai orang melakukan, bukan dasar hukum. Sebab apa? Tidak ada hukumnya dalam Al-Quran bahwa yang paling ramai itu yang benar. Tidak. Bahwa kalau diamalkan oleh manusia itu pasti benar, tidak. Yang diamalkan manusia ada benar, ada salah. Kadang-kadang kan alasan kita al-adatu muhakkama. Adat istiadat itu jadi dasar hukum. Subhanallah, bukan. Adat istiadat itu bukan muhakkimah, tapi muhakkama. Apa makna muhakkama? Dia ditetapkan hukumnya karena tidak bertentangan dengan syariat. Bila bertentangan, maka adat istiadat tidak boleh diteruskan. Kalau bertentangan di agama. Nah, karena kita dituntut untuk menyesuaikan kebiasaan kita, adat istiadat kita, tradisi kita dengan agama. Kalau kita beriman. Kalau orang tidak beriman, itu urusan mereka. Kita kan orang-orang beriman. Nanti kalau seandainya agama harus menyesuaikan, itulah yang terjadi nanti. Ya, boleh sesajen, ya sesajen, nak musim panen misalnya sesajen ke Dewi Sri. Orang mana dia? Oh, pagi Dewi Sri. Kalau sore? Dewi Sra. Nah, ini kayaknya datangnya memang kalau dari sisi namanya memang alamatnya memang di Jawa kayaknya ya. Di sana agak jarang di sini. Kalau kami dulu induk nasi namanya. Jadi lucu-lucu kerapat dulu. Jadi kalau ada anak perempuan ya nanti bertukak kakinya atau mimpi dia bertemu dengan nenek-nenek, itu disebut ini anak barokah ini. Anak barokah. Ya, nanti kalau tanam padi di saat dia sedang ini itu padinya menjadi itu. Ada juga khurafat dulu. Nah, tapi tak ada sesajennya, saya tidak tahu. Jadi tapi ada sesajen. Nah, supaya tradisi ini tidak ditinggalkan, kalau orang lain baca mantranya, misalnya agama lain pakai mantra begini, umat Islam diganti mantranya. Nah, dengan salatullah misalnya, salamullah misalnya, atau diganti dengan tahlilan dan lain-lainnya. Ya, akhirnya menjadi syirik islami. Nah, jadi syirik islami jadinya, atau syirik syariat. Itu masalahnya. Ya, ada yang mengatakan itu, ada tokoh nasional yang mengatakan itu. Jadi jangan kita secara otomatis menyetop semua kebiasaan kearifan lokal itu. Bisa diislamisasi semuanya itu. Ini bisa diislamisasi. Jadi nampaknya Allahu a'lam dia menganggap memang dasar pikirannya agama itu adalah produk budaya. Itu masalahnya. Agama itu produk budaya. Jadi Nabi dulu berdakwah di kalangan Arab sesuai budaya Arab. Padahal Abu Jahal menolak Nabi karena tidak sesuai dengan budaya Arab. Nah, jadi mana yang lebih pintar? Orang liberal atau Abu Jahal? Ya kayaknya sama gurunya. Nah, Abu Jahal bilang Muhammad dakwanya tak sesuai dengan kearifan lokal. Makanya ditolak. Nak merubah-rubah agama kita, nak merubah-rubah adat istiadat kita, kan itu bahasa orang Quraisy itu. Al-Quran yang abadikan. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dikatakan ikut yang apa yang Allah turunkan, tidak, kami ikut apa yang kami warisi dari nenek moyang. Itulah kearifan lokal. Jadi Nabi dianggap tidak menyesuaikan dengan kearifan
lokal. Lalu datang orang liberal sekarang mengatakan Islam itu sesuainya dengan budaya Arab. Berarti sama dengan Abu Jahal juga cara pikirnya. Semua tidak sesuai dengan kearifan lokal harus ditolak. Ya, dan tujuannya sama juga. Dianggap radikal, memaksakan. Antum pernah maksa kan? Tidak pernah maksa kan? Kan tidak pernah maksa. Buktinya Pak Edi kan tidak pernah membuarkan kajian. Pernah membuarkan kajian kan tidak kan? Alhamdulillah. Ada membuarkan kajian? Hah? Tidak kan? Berarti tidak ada yang maksa kan? Cuman menyampaikan dengan hujah itu adalah hak setiap manusia. Hak asasi manusia. Nah, baiklah kaum muslim, balik ke kaji kita. Allah musta'an. Jadi menyamakan ilhaqul far'i bil asli lishtirakihima fil illah, yaitu menggabungkan atau menyamakan ilhaq, yaitu menghubungkan antara sesuatu cabang dengan pokok karena ada kesamaan illatnya, kesamaan di antara keduanya fil illah. Nah, qiyas ini Imam Syafi'i mengatakan fal asluhu wajhani. Secara garis besar qiyas itu adalah terbagi dua. Yang mana disebut dengan istilah para usuliyin dengan istilah al-qiyasul awal itu adalah apa namanya, qiyas ala al-qawaidil ammah, yaitu mengkiaskan pada kaidah-kaidah umum, yaitu menggabungkan suatu masalah ke yang umum, kaidah-kaidah umum. Dan yang kedua adalah qiyasul illah, yaitu qiyas berdasarkan ilatnya. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, kemarin sudah kita sebutkan itu. Iya, baru satu kemarin, yaitu qiyas berdasarkan kaidah-kaidah umum, yaitu menggabungkan sesuatu ke kaidah umum. Al-aslu fil asya' al-ibahah, misalnya al-aslu fil ibadat al-hadar illa ma dalla ad-dalilu ala dzalik. Qultu, saya katakan kata Imam Syafi'i, qala wa ma huma, yang bertanya mengatakan apa keduanya itu. Qultu, lalu saya katakan innallaha ta'abbada khalqahu fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya beribadah kepadanya dalam kitabnya, wa ala lisani rasul nabiyhi, dan juga dalam sunnah rasulnya, nabinya sallallahu alaihi wasallam, bima sabaqa fi qada'ihi yata'abbadahum bihi, karena apa yang sudah ditetapkan sebelumnya olehnya yang menjadi alasan mereka beribadah kepadanya, atau tujuan atau sebab mereka beribadah kepadanya, walima sya'a, dan mengikut apa yang dia kehendaki, la mu'aqqiba li hukmihi, tidak ada yang bisa mengulas, atau tidak ada yang bisa ta'qib itu mengulas atau mengomentari atau memperbaiki. Tidak ada yang bisa memperbaiki hukum Allah SWT fima ta'abbadahum bihi, pada segala sesuatu yang dijadikannya hamba itu beribadah kepadanya, mimma dallahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal ma'na allazi law ta'abbadahum bihi, berdasarkan makna di sini ya, yaitu itulah illah, sesuai ilat yang karenanya Allah menyuruh hamba itu beribadah. Jadi al-ma'na di sini adalah maksud daripada Allah menjadikan seorang hamba itu beribadah dengan apapun yang dia perintahkan. Jadi secara terjemahan bebasnya, Allah menciptakan kita untuk beribadah, dan dia tetapkan dalam ilmunya yang azali bahwa ditetapkan ibadah ini dengan tujuan ini, ibadah ini dengan alasan ini. Nah, siapa yang menunjukkan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita.
Nah, illah itulah yang dipahami oleh ulama untuk menjawab segala dinamika dan perubahan yang terjadi sepanjang masa. Tentu saja kalau dari sisi aplikasi personalnya tentu yang ada di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi untuk hukum globalnya, hukum umumnya ada tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya kalau ada ibadah yang mungkin terjadi di zaman Nabi tapi tak dilakukan oleh orang di zaman Nabi, jangan tanya kenapa Nabi tidak melarang. Tidak ada barangnya pun dilarang. Jelas? Ya, seperti kemarin ada yang bertanya di ceramah, Ustadz, ketika peringatan kemarin, peringatan, Bapak tidak hadirnya? Peringatan Maulid. Enggak datang, kenapa? Tidak cinta Nabi, Bapak. Nah ya, ada yang bertanya, Ustadz bilang tadi di antara istri Nabi itu ada yang meninggal 2 orang sebelum Nabi. Iya, di masa hidup Nabi kan. Taib, berapa hari kendurinya Ustadz? Nah, berapa hari kendurinya? Kan nggak ada kendurinya? Berarti kenduri nggak ada dalam syariat Islam. Maksudnya kenduri kematian ya. Nah, jangan maksudnya tidak ada makan-makan sama sekali Pak ya. Nanti Bapak tidak ada undang-undang saya ke rumah. Enggak, bukan melarang makan-makan, tidak. Tapi kenduri kematian tidak pernah ada di zaman Nabi. Jelas? Jelas sekali kan? Dan ketika Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, ada mereka kenduri? Serius nih Pak? Enggak ada. Tapi Imam Al-Suyuti menyebutkan riwayat dari Umar bahwa sedekah 1 hari tahan untuk sampai 3 hari. Sedekah hari ketiga tahan untuk sampai hari ke-7. Sedekah hari ke-7 tahan untuk sehari ke-40. Hari ke-40 tahan untuk hari ke-100. Hari 100 tahan untuk ke-1000. 1000 hari. Habis itu 1000 hari tahun iya setahun tahan untuk 1000. Nah, Masya Allah. Taib. Katanya dari Umar, cuman tidak bersanad. Tidak bersanad. Ini ada puas pula kita cari tadi mana ditemukan Imam Suyuti. Memang Imam Suyuti ini ensiklopedi. Jadi apapun pasti disebutkannya. Walaupun kadang tidak jelas asal usulnya. Afallahu anna wa anhu rahimahullah rahmatun wasi'ah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Nah, ada kenduri zaman itu? Enggak juga. Ini juga tanda bahwa ini bukan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jelas ya? Berarti yang ini tidak disyariatkan. Sebab Yasin sudah ada zaman Nabi. Tahlil sudah ada zaman Nabi. Orang mati sudah ada zaman Nabi SAW. Adapun perasaan kita, macam kucing mati, nampaknya itu kan perasaan. Agama itu tidak mengikut perasaan. Kalau ikut perasaan tidak jadi kita beragama. Segan kita menyalahkan ustadz itu, menyalahkan ulama kan? Ya tak? Ya segan kita. Karena apa? Oh tidak mungkin dia salah. Taib. Terus Nabi mengatakan begini, mungkin dia salah? Tidak juga. Berarti Nabi benar. Ini juga. Padahal dua-duanya bertentangan. Tidak mungkin dua-duanya benar. Makanya segan itu perlu, tetapi tidak membatasi kita menerima kebenaran. Makanya murid-murid para imam itu seperti itu semuanya. Seperti Harmalah bin Yahya Tujibi, murid Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i habibun ilaina walakin al-haqqa ahabbu ilaina. Imam Syafi'i itu kami cintai. Tidak ada kita ragu daripada cinta mereka. Awak cerita cintanya. Ya kan? Pas sesuai nafsu ikut Imam Syafi'i, kalau enggak kalau sesuai dengan keinginan mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau sudah enggak sesuai macam-macam enggak nampak aja kan. Macam-macam enggak nampak, kentolak enggak berani juga. Cuman macam-macam enggak nampak. Itu kan sesuai di masa Imam Syafi'i. Itu lagi masa Imam Syafi'i. Kalau masa kita enggak sesuai lagi. Itu aja. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT.
Jadi Allah menciptakan manusia dan menyuruh mereka beribadah dengan tujuan-tujuan yang karenanya dijelaskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Taib. Oleh sebab itu dari sini wallahu alam dipahami oleh sebagian pensyarah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa illah itu harus ada dalam setiap hukum. Harus ada dalam setiap hukum. Karena ada kaidah al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Nah, kemudian juga illah itu mesti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagian ulama menistimbat illat itu walaupun tidak sharih disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga ada illah yang mustamad, yang sarihah, ada illat yang jelas disebutkan oleh Nabi SAW, dan ada illat yang diistimbat oleh para ulama. Nah, taib au wajaduhu fil khabari anhu, atau mereka dapatkan dalam khabar, yaitu hadis dari Nabi SAW, lam yunzal fi syai'in fi mithlil ma'na alladhi lahu ta'abbada khalqahu, dalam khabar tapi tidak diturunkan ya di dalam sesuatu pun ayat fi mithlil ma'na yang mengandung illat alladhi lahu ta'abbada khalqahu, yang karena itu dia menjadikan amal itu sebagai sarana atau sebagai ibadah hamba kepadanya. Wa wajaba ahlil ilmi ayyuslikuhu sabila sunnah. Kalau sudah seperti itu, walaupun tidak ada dalam Al-Quran secara sharih, ataupun tidak ada illat juga secara sharih dalam sunnah, tapi terdapat makna dalam berita dari Nabi SAW, hadis yang lain, maka yang seperti itu wa wajaba ahla ilmi ayyuslikuhu sabila sunnah, wajib menjadikannya sejalan dengan sunnah. Artinya sebagaimana kita menerima zakat tadi dengan gandum, maka seperti itulah kita menerima zakat dengan beras atau sagu atau jagung. Nah, artinya kalau pakai gandum sunnah, pakai beras juga disebut dengan sunnah. Jelas? Kalau pakai onta sunnah, pakai alpat juga alpat saja sih. Nah, Innova masuk, Avanza masuk, Honda masuk. Nah, jelas ya? Apa sebab? Karena ilahnya adalah kendaraan untuk memudahkan. Maka oleh sebab itu ini termasuk sunnah. Maka saya katakan, tidak ada beda. Mikrofon ini tidak ada beda. Kendaraan juga tidak ada beda. Semuanya sudah ada disebutkan oleh Nabi SAW. Misalnya untuk seluruh masalah perkakas dunia kita, Nabi sudah bukakan pintu seluas-luasnya. Antum a'lamu bi umuri duniakum. Sudah dia buka. Makanya kalau ada yang bilang mikrofon bid'ah, suruh bisik-bisik aja Ustaz. Siapa yang bilang bid'ah? Kita bilang ini sunnah. Ya wajib alil ilmi asliku sabila sunnah. Wajib bagi ulama memasukkannya sebagian bagian dari sunnah. Apa sebab? Nabi yang menyunahkan bahwa masalah perkakas kehidupan antum a'lamu bi umuri duniakum. Masalah kendaraan, naik mobil, naik kereta, ada yang naik kereta ke masjid. Di rumahnya ke masjid naik kereta. Ada apa? Orang Oju naik kereta nih. Karena di Oju itu sepeda namanya kereta. Nah, kalau pindah ke Malaysia kereta jadi mobil pula. Nah, jadi kaum muslimin ada orang naik kereta ke masjid? Ada. Ada dalam hadis? Tidak. Secara nama kereta itu enggak ada. Tapi bahwa hukum ini ilahnya sama dengan onta yang ada zaman Nabi SAW, dan jadi Nabi menjadikannya terbuka untuk kita. Jelas Pak? Kemudian contoh kendaraan bisa dibaca dalam kitab Al-Inara fi Adabi Rukubis Sayyara dari Hakim At-Tirmizi, atau riwayat Hakim At-Tirmizi disebutkan Nabi SAW mengatakan
sayati ala ummati zamanun yarkabuna min dakhili marakibihim. Satu saat nanti umatku akan naik kendaraan dari dalam. Berarti mobil sudah ada dalam hadis? Sudah ada. Sebab onta nggak ada orang melubangi perut unta masuk dalam, nggak ada. Ya nggak ada. Nah, kemudian ayat juga jelas. Wal khayla. Nah, lanjutkan Pak. Wal khayla, wal bighala, wal hamira, litarkabuha, wa zina, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan untuk kalian kuda, khayl, wal bighal, bagal, peranakan kuda dengan keledai. Kemudian wal hamir, keledai murni, bukan peranakan. Litarkabuha, untuk kalian jadikan kendaraan. Masa itu yang kendaraan yang tersedia. Wazina, dan sebagai perhiasan. Orang memiliki kendaraan banyak itu kadang untuk menghiasi dirinya. Ya enggak? Sebenarnya misalnya di rumah tuh hanya 3 orang misalnya, tapi mobilnya 5. Untuk apa? Zina. Woi, bapak tuh mobilnya banyak. Berarti nikmat padanya banyak. Boleh apa tidak? Yang enggak punya mobil bilang enggak boleh. Yang enggak punya mobil pasti bilang enggak boleh. Memang dihukum orang enggak punya mobil 5, utang semua, mubazir. Jelas? Tapi bagi orang yang memiliki harta, dia memang perlu juga untuk ke pasar, ini mobilnya. Makanya orang Arab tuh mobilnya Land Rover untuk ngangkut kambing. Yang 3,6 miliar itu dibawanya ngangkut kambing. Sampai protes orang pabriknya. Ini kami ciptakan bukan untuk ngangkut kambing. Ini mobil mahal 3 miliar lebih, kalau tidak salah saya. Iya ya. Nah, awak dengar aja miliar itu kayak apa modelnya. Makanya saya kalau ngajar selalu bilang tidak pakai miliar, pakai ribu. Jadi 3 miliar saya baca 3.000, ribu. Biar tidak banyak betul. Ya kan saya tidak pernah nengok miliar itu, tidak pernah. Kecuali di kertas. Kalau duit kertasnya belum pernah. Nah, lewat depan mata sering lah. Lewat depan mata sering. Menandatangani sering. Iya, menanggung jawab aja Pak. Menanggung aja. Iya. Kemudian bagian terima kasih. Diterima kasih sama orang. Allah musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat, sampai situ kitanya. Kendaraan. Kan lupa tuh tadi. Kan kendaraan tuh fungsinya untuk dinaiki atau untuk menambah harga diri, perhiasan, wazina. Allah halalkan, kenapa kita haramkan? Nah, walaupun untuk mana yang lebih baik itu urusan lain itu. Bagi dia mungkin baik. Sebab apa? Di saat diperlukan kendaraannya bisa dipakai untuk nyambut tamu, untuk dakwah, untuk pokoknya angkut kambing pun bisa dipakai. Nah, coba bayangkan. Jadi itu kaum muslimin. Jadi kalau orang dosa seperti ini, mobil mahal sudah bisa dikendarai oleh siapapun, kambing pun boleh naik, kan enggak masalah kan? Enggak masalah. Ini yang masalahnya adalah mobil banyak tak pernah dipakai, dipajang saja. Itu yang mubazir kita. Tapi kalau dipakai, kalau pergi ngaji ini, pergi ke pasar ini, pergi nengok kebun ini. Nah, di samping itu juga nikmat itu juga dibagi dengan orang lain yang butuhkan. Di masjid ini ada 5.000 sak semen masuk. Misal, ini masjid besar Pak, bukan masjid kecil. Misalnya di mushola ini ada begini. Di lingkungan ini sekian janda pula di apa bahasa yang tepat, dipelihara, lain juga bunyinya. Disantuni. Nah, ini kadang-kadang salah bahasa kita bahaya. Nah. Disantuni Pak ya. Nah, disantuni anak yatim dan sebagainya. Kalau sudah begitu untuk apa lagi? Makanya saya ceritakan dengan tuan-tuan dan perempuan, kami punya dosen, tapi tidak dosen saya, dia fakultas syariah. Dia boleh dikatakan pengusaha properti terbesar juga di Madinah masa itu. Dia mengajar karena semata-mata untuk menyalurkan ilmunya. Dia tidak ngambil gaji lagi. Ya sudah begitu. Beliau itu orang baru inden mobil, dia ada sampai mobil ke dia.
Ayo kan. Jadi mobil secanggih apapun sampai ke dia. Cuman mobilnya bagi dia itu tidak di mata tidak di hatinya. Mungkin di mata juga tidak, biasa bagi dia. Kalau kita mobil bagus, geser dikit orang, jangan gitu. Ini enggak. Ini siapa aja boleh masuk. Ya. Di kantornya dia sengaja bawa orang-orang yang cacat-cacat bekerja di situ. Orang cacat, cuman dulu kerjanya kan. Maksudnya apa? Supaya orang ini punya izzah, punya gaji. Kan beda dengan orang yang ngemis, sudahlah cacat, ngemis pula. Sah? Sudah dia cacat, misalnya ngemis pula, tentu tambah turun harganya. Menurut pandangan manusia. Di sisi Allah kan enggak. Kita bicara tentang di mata manusia. Maka dia sengaja angkat orang-orang itu, kerjanya duduk-duduk aja tengok. Akhirnya digaji, senang dia, diberi oleh syekh, tapi dalam bentuk gaji. Kemudian pas hari-hari tertentu dapat ada tunjang. Jadi bukan tunjang tulangnya banyak kan. Ini tambahan gitu nih. Iya. Jelas ya. Ini orang ini menikmati, subhanallah. Subhanallah, makanya air mukanya jernih terus, rahimahullah ta'ala. Di antaranya beliau itu kalau bagi zakat bukan umumkan datang ke rumahnya, dia ngantar ke rumah-rumah orang yang membutuhkan itu. Yes, ya? Awak kalau kita enggak, pengumuman zakat dibagikan tanggal sekian, antri, rupanya isi 25.000 cuma, sampai biasa-biasa. Kaum muslimin muslim, padahal ya, ini memang lain beda, lain padang lain lain lubuk lain pula ikannya. Tapi alangkah indahnya di saat kita yang ngantar, karena begitulah dulu para as-salaf mengajar, antarkan ke rumahnya kalau perlu tanpa diketahui. Tapi kalau zakat kan mesti beritahu, mesti beritahu ini zakat, supaya nanti yang tidak berhak dia katakan saya tidak bisa menerima zakat misalnya dan sebagainya. Kemudian Masya Allah, tabarakallah, seluruh mahasiswa yang belajar, yang saya tahu tentu yang di Madinah ya, seluruh mahasiswa yang belajar di Madinah yang bawa keluarga, ongkos pulangnya keluarga beliau yang tanggung, berapapun. Ada teman waktu itu orang Australia, istrinya 1, anaknya 4, keluar di tiket itu, invoice-nya itu keluar 28.000 rial. Dia ragu nih, ditekan syekh atau tidak nanti. Pas ke kantornya, syekh tidak ada. Yang ada adiknya juga, dosen juga. Dosen rupanya boleh juga kaya, Ustaz, asal mau berusaha gitu. Awak dosen tak boleh pula usaha, ada banyak duit sedikit curiga orang ya, itu masalahnya. Iya, mobil tukar-tukar, ada yang sakit kepala, padahal mobil pinjam semua. Adanya sakit kepala itu. Iya, subhanallah. Jadi memang harus miskin juga tampilannya nampaknya. La haula wala quwwata. Nah, adiknya ada. Lalu dia lihat, berapa ini yang paling murah, iya katanya. Mereka hanya bilang yang paling murah, padahal dia udah tahu juga. Tengoknya 28, udah cukup nih, udah kan, tekan juga. Rupanya adiknya sama juga rupanya. Adiknya sama. Memang sudah diciptakan mereka. Ya, ciptakan mereka, namanya saja Al-Muhaisin, orang yang berbuat baik. Jadi subhanallah, keluarganya sama, tekan 8.000. Berapa duit itu, Pak? Kalau kita mungkin ditekan juga, kamu kalau merantau jangan banyak anak terus. Sakit juga jadinya. Ini yang lebih dahsyatnya, orang Afrika. Orang Afrika, dia jurusan di atas saya beliau di Ordinary Nigeria, dia jurusan fikih dia, sampai doktor juga. Tahu enggak antum berapa istrinya? 4. Iya, enggak, waktu itu masih 3, tapi sudah ada orang tua calon istrinya waktu musim haji itu besok pulang nikah sama anak saya, Masya Allah. Coba di Afrika itu, Masya Allah, kalau satu dianggap bukan pria sejati. Bahkan ada sebagian negara di sana itu suaminya setahun enggak poligami, dicambuk sama istri. Iya, Pak, mau pindah.
Jadi subhanallah ini. Jadi Bapak, nah pergi lagi ke Syekh, Masya Allah. Anaknya berapa ya? Pokoknya di atas 10 anaknya. Kira-kira berapa itu? Kalau tadi 4, 28.000 ke Australia. Kira-kira berapa Pak? Bayangkan aja. Tetap di ACC oleh beliau. Asli Madinah. Oh enggak, kalau aslinya beliau kalau dia lihatnya dari Najd dari Qasim. Nah, cuman tinggal di Madinah. Hah? Insya Allah. Ada enaknya, ada tidaknya. Semua di dunia ini semua ada enak, ada tidaknya. Tapi enaknya lebih banyak. Sama. Di rumah pun ada. Di rumah pun ada enaknya, ada juga kurang enaknya. Tapi enaknya lebih banyak. Maka pelihara, ingat yang enak-enak, lupakan yang tidak enak. Nanti saya cerita lagi panjang nanti Pak. Nah, ya soalnya dimanapun pasti ada kebahagiaan, ada yang perusaknya, pasti ada. Cuman kita orang yang baik bukan mengingat yang buruknya, tapi ingat yang baiknya. Dan biasanya dominan adalah yang baiknya. Alhamdulillah. Jelas ya, masa Nabi aja juga ada yang melanggar kan, apalagi di masa sekarang. Nah, cuman seburuk-buruknya mereka mungkin masih jauh di atas kita dari sisi kebaikan. Ya tak? Nah, alhamdulillah kemarin kan Islamic Center Jakarta terbakar. Alhamdulillah. Pasti orang kaya Indonesia ada pada dengar semuanya. Tapi belum ada yang tertarik kan? Tapi ketika MBS datang kemarin, dia bilang saya yang tanggung untuk merenovasi kembali semuanya. Alhamdulillah. Jadi ada orang yang sekali dengar langsung nyala sinyalnya. Ada yang sudah dengar, kan pemerintah kan banyak duitnya, gitu lah. Jadi serahkan lagi ke pemerintah. Ala kulli hal, itu rezeki beliau. Mudah-mudahan kita juga tidak kurang pula ada itu kan. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat. Nah, sesuatu yang semakna, yang satu illah, tidak ada tersebut dalam sunnah hukumnya, tapi ada hukum yang sepadan dengannya disebutkan sunnah. Kata Imam Syafi'i, wajaba ala alil ilmi asliku sabil sunnah. Itu sama hukumnya dengan yang ada dalam sunnah. Tidak boleh ragu. Nah, contoh, tidak usah tambah contoh, nanti kan ada contoh. Idza kana fi ma'naha, apabila maknanya semakna di sini maksudnya apabila ilatnya sama. Wa hadzal ladzi yatafarra'u tafarru'an katsiran. Yang kias seperti inilah yang banyak cabangnya. Ya payah membatasinya. Jadi kias berdasarkan illah. Yang pertama kias yaitu mengembalikan masalah ke kaidah umum. Kaidah umum, hukum asalnya ini halal, maka dikiaskan ke situ. Itu kias, ini tidak banyak cabangnya. Yang kias yang banyak ikhtilafnya pada kiasul illah. Kiasul al-illah. Dan kadang-kadang ulama saja dalam mengaplikasikan seperti yang disebut kalau beliau nanti di akhir-akhir dari kitab ini, bisa dilihat di Faqrah atau alinea 1536, mulai dari situ beliau mengatakan memberikan contoh seperti orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Membunuh tidak sengaja. Apa hukumnya? Dibunuh juga? Qisas? Enggak, dia bayar diat. Diatnya siapa yang tanggung? Al-aqilah, ya. Al-aqilah disebut al-aqilah. Nah, penterjemah lama dulu kitab Ar-Risalah disebut al-aqilah, perempuan yang berakal. Ya, yang penterjemahnya enggak mendalami ilmu usul fikih, jadi dibilangnya al-aqilah, perempuan berakal. Pada dalam al-aqilah itu tak masuk perempuan, tapi asabah ar-rajul minaz zukur. Asabatu ar-rajul minaz zukur, yaitu hanya laki-laki saja. Yang keturunan bagian perempuan
atau asal yang bagi perempuan tidak masuk dalam al-aqilah, yakni asabah minaz zukur, ayah, datuk, kemudian anak, cucu, paman, kandung, paman sebapa, paman seibu tidak. Jelas? Kemudian paman dari pihak ibu tidak masuk. Tidak masuk. Kenapa? Karena di dalam warisan mereka juga tidak menjadi asabah. Makanya ketika dapat musibah mereka juga tidak ikut menanggung musibah. Jadi memang man tawalla harraha ya'khuz qarraha. Siapa yang ikut menanggung panasnya, di saat sejuknya ikut menikmatinya. Ya sih, itu kaidah juga. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kayak sampai di sinilah dulu ya. Kita tak usah tergesa-gesa. Tapi cepat sekali kita ganti kitab. Bisa pula kita Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi sudah masuk 2 Ustaz Pak Fadi? Nah, belum, nanti dia belumkan al-wajhus tsani. Nah, nanti akan insyaallah taala. Iya, cuman baru mukadimahnya. Kalau kita masuk mungkin perlu sejam lagi. Mungkin, saya tidak jamin. Ya. Kecuali kita baca terjemah terang sedikit. Ya, kan kita harus keluar-keluar dikit juga kan. Karena yang tadi itu istilahnya banyak intermezzonya, jumlah mu'taridah, la mahalla laha min al-i'rabnya harus banyak. Sebab ni subuh ni rentan ngantuk. Ya. Cukuplah dulu ya. Kesimpulannya bahwa qiyas dalam sunnah berlaku. Kenapa Imam Syafi'i mengkhususkan dengan sunnah? Sebab ada sebagian ulama yang tidak menerima hukum yang ada dalam sunnah tetapi tak disebutkan hasilnya dalam Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu beliau ingin tegaskan hukum parak saja bisa dikiaskan ke sunnah, apalagi hukum asal. Karena kalau pokoknya nggak ada, tentu cabang nggak ada. Nah, berarti sunnah termasuk pokok. Kemudian kias ini terbagi 2. Satu kias yaitu mengembalikan setiap masalah ke kaidah-kaidah asal dan umum. Asal sesuatu halal, asal ibadah haram, kecuali ada dalil yang berbeda dengan itu. Nah, kemana dia lebih pasti kembalikan? Tentu ke yang banyak, bukan ke yang sedikit. Yang kedua adalah qiyasul illah, ya qiyas berdasarkan makna yang terkandung di dalam hukum. Kalau istilah kita apa istilahnya itu? Motif, bukan motif, apa namanya? Ada ahli hukum di sini? Ya, enggak ada ya. Jadi istilahnya berdasarkan ilat hukum. Ilat hukum, alasan yang karenanya hukum itu ditetapkan. Jurisprudensinya. Ayolah, jurisprudensinya. Betul saya. Nanti saya salah terima istilah, nanti saya ceramahkan tempat lain. Ya pakai bahasa umum aja lah. Jurisprudensi. Nah, pernah saya dengar betul itu. Pernah saya dengarnya kalau sudah masuk pasca sarjana, kalau tidak pakai itu dikira tidak ilmiah nanti. Hanya rusak bahasa ilmiah kita, rusak bahasa Indonesia kita. Ya maksudnya saya tidak ada. Tidak ada ya. Miskin. Sebenarnya antum tidak tahu aja. Ada, cuman kita biasa menggunakan bahasa asing. Sehingga bahasa kita tertinggal. Padahal baru saja sumpah pemuda. Ala kulli hal. Kita coba menguranginya. Nah, coba menguranginya. Lebih banyak berbahasa Indonesia. Nah. Hidup bahasa kita. Baik. Nah, illah berdasarkan illah ini cabangnya banyak. Dan ini yang menjadi bahasan di dalam kitab-kitab usul fikih pada umumnya. Itu qiyasul illah. Nah, sebagian kita kadang mencampurkan yang ini dengan yang itu. Oleh sebab itu makanya semakin dalam airnya harus semakin panjang napasnya. Ini bagi yang napas pendek jangan ikut menyelam. Ini nanti lupa air belum dalam, gala yang pendek. Ya. Bukan kelapanya yang tinggi, tapi tali apa? Tali barunya yang pendek. Jadi kalau belum tahan napas
jangan ikut menyelam yang dalam-dalam. Nah, cukup di dasar-dasar. Artinya kalau baru saja, ya karena sebagian baru taubat kan, habis itu jadi penceramah, sungguh terlalu. Nah, sungguh terlalu kan. Allah musta'an. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.